Baiklah, pada kesempatan ini akan kita ulas tentang pembagian tindak pidana sebagai kelanjutan dari materi mata kuliah hukum pidana. Pembagian tindak pidana pada bagian yang pertama, kita bisa melihat bahwa ada pembagian di dalam KUHP, yaitu buku 2 memuat tentang tindak pidana yang disebut sebagai kejahatan, dan pada buku 3 memuat tindak pidana yang disebut sebagai pelanggaran. Sementara KUHP tidak menjelaskan secara tegas perbedaan dari kedua hal ini. Menurut Profesor Sudarto, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada sifat kualitatif. Kejahatan misdriven sebagai rechtsdelicten, yakni perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah diancam pidana dalam undang-undang atau tidak. Sementara pelanggaran overtredingen sebagai wegdelicten, yaitu suatu perbuatan yang baru dianggap sebagai suatu tindak pidana karena tersebut dalam undang-undang. Sementara jenis yang berikut adalah delik formal dan delik material. Delik formal atau formal delik adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Misalnya pasal 162, 209, pasal 210, pasal 242, dan pasal 362 KUHP. Sementara delik material atau material delik adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Pada bagian yang ketiga ada juga delicta commissionis dan delicta omissionis. Delicta commissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga merupakan pelanggaran terhadap suatu keharusan. Misalnya pasal 212, 263, 285, 362 KUHP. Sementara delicta commissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan di dalam undang-undang. Misalnya pasal 217, 218, 224, dan 397 KUHP. Sementara pada bagian yang keempat ada obsolete delicten dan culpos delicten. Obsolete delicten yaitu delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik tersebut dilakukan dengan sengaja. Sementara culpos delicten yaitu delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik tersebut cukup dengan terjadi tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum. Yang kelima, selvständige delicten dan voortgezet delicten. Selvständige delicten yakni delik-delik yang berdiri sendiri, sementara voortgezet delicten yakni delik-delik yang pada akhir hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap satu delik. Sering disebut juga sebagai delicta continuata. Yang berikutnya, enkelvoudig delicten dan sammenstelde delicten. Enkelvoudig delicten yakni delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Sementara sammenstelde delicten yakni delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya pasal 296 dan pasal 481 ayat 1 KUHP. Sementara yang ke-9 ada aflopende delicten dan voortdurende delicten. Aflopende delicten yakni delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan satu kejahatan. Sementara voortdurende delicten yakni delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan sesuatu norma.
Misalnya pasal 124 ayat 2, angka 4, 228 dan 261 ayat 1 KUHP. Berikutnya ada Klagsdelikten dan Gewone Delikten. Klagsdelikten yakni delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Delik aduan terdiri dari dua jenis, yaitu delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Delik aduan relatif yakni delik di mana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bila antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus. Sementara delik aduan absolut yakni cukup pada kondisi agak adanya pengaduan yang menjadi syarat agar pelaku dapat dituntut. Gewone Delikten yaitu delik-delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan suatu pengaduan. Yang ke-11 ada Gemene Delikten dan Politik Delikten. Gemene Delikten yakni delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Politik Delikten yakni tindak pidana yang terdiri atas perbuatan yang melanggar keamanan negara, jadi terletak dalam lapangan politik. Yang ke-12 ada Delikten Communia dan Delicta Propria. Delicta Communia yakni delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sementara Delicta Propria yakni delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya pegawai negeri, nakoda atau anggota militer. Yang ke-13 ada eenvoudige delikten, gekwalificeerde delikten, dan geprivilegeerde delikten. Eenvoudige delikten yakni delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sementara gekwalificeerde delikten yakni delik-delik dalam bentuk yang pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Sementara geprivilegeerde delikten yakni delik-delik dalam bentuk yang pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan. Referensi dari materi ini diambil dari buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Lamintang. Demikian kita sudah membahas terkait dengan pembagian tindak pidana. Semoga bermanfaat.